Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat EMC, di mana saja kalian berada pada pagi hari ini. Hari ini, hari Minggu, tanggal 19 April 2020, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan, meskipun kita masih tetap di lockdown dan tidak bisa berkumpul bersama-sama, tapi saya melihat saudara bersama dengan keluarga di rumah masing-masing untuk masih bisa sama-sama beribadah dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Bagaimana kabar saudara pada pagi hari ini? Tentunya semuanya baik-baik ya. Stay healthy ya. And take care always. Oke, kita akan melanjutkan dari apa yang belum terselesaikan dari minggu yang kemarin ya, tentang the death and resurrection of Christ is God's greatest plan in mankind's salvation history, atau kematian dan kebangkitan Kristus merupakan rencana terbesar Allah dalam sejarah keselamatan umat manusia. Saudara, seperti yang sudah saya katakan bahwa semua yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai penggenapan dari seluruh rencana Allah tentang keselamatan bagi seluruh umat manusia. Harapan Tuhan tentu semua orang bisa diselamatkan, tetapi kita juga punya free will ya. Itu terserah daripada respon kita masing-masing. Tapi kita bersyukur kalau kita sekeluarga bersama dengan keluarga-keluarga di mana saja kalian berada yang saat ini bisa mendengarkan online preaching ini. Kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita adalah yang masuk dalam rencana Allah di dalam keselamatan yang sudah disediakan bagi kita yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, kita akan langsung saja, saudara, bahwa minggu yang lalu kita sudah melihat bahwa kebangkitan daripada Kristus ini ada dua impact-nya ya. Yang pertama yang untuk Kristus sendiri ya, yang untuk Tuhan Yesus sendiri, apa setelah Dia bangkit, apa Dia menjadi apa. Nah, kemarin sudah kita lihat, tapi saya mau cuma untuk summary saja bahwa God has made Jesus both Lord and Christ, bahwa Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Kemudian segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadanya ya. Dan sebagai Yesus sebagai juru selamat, yang ketiga kita telah Dia sebagai juru selamat kita telah mematahkan kuasa maut ya, mematahkan kuasa kematian dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa kepada setiap orang-orang yang percaya oleh pemberitaan Injil ya. Dan kemarin yang saya singgung juga yang terakhir adalah Dia menjadi pembela kita ya. Dia sudah bangkit, Dia menjadi pembela bagi kita sekarang. Jadi kita nggak perlu takut lagi ya. Nah, itu sekilas saja. Dan kita mau melihat sekarang apa saudara dampaknya kepada kita setelah kebangkitan ini ya, kematian dan kebangkitannya tentunya ya. Dan kita lihat yang pertama, through the work of the cross we have been redeemed ya. Melalui karya salib Kristus kita telah ditebus ya. Ada beberapa ayat saudara yang untuk bisa menyangga ini, mensupport ini atau menopang ya. Kolose 1:14, Roma 3:24, 2 Korintus 1:30, tapi satu saja. Dalam Kolose 1:14 dikatakan, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa ya. Jadi dalam Dia kita ditebus ya. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia ditebus karena kita percaya bahwa Dia memang mati memang untuk menebus kita ya. Itu yang pertama. Yang kedua, forgiven, diampuni. Yang kedua, karya salib ini ya, Dia bangkit kembali menjadikan kita sebagai orang-orang yang diampuni. Ya, Tuhan melupakan semua kesalahan kita karena semua kesalahan kita sudah ditempatkan kepada Kristus ya, kepada Tuhan Yesus. Jadi dalam pandangan Bapa, dalam pandangan Allah Bapa, kita ini sekarang berhak untuk menerima anugerah dan kasih karunia karena sebagai orang-orang yang sudah diampuni ya dari segala pelanggaran dan kesalahan kita. Oleh sebab itulah kalau kita menyadari akan hal ini, semestinya kita harus bisa
memposisikan diri kita, menempatkan diri kita sebagai orang-orang yang sudah diampuni, sebagai orang-orang yang sudah ditebus. Bagaimana kita harus hidup sekarang? Ya jangan lagi berbuat dosa lagi. Kita harus hindari semua perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ya, kita melanjutkan lagi. Yang ketiga, ya, melalui karya salib kita telah dibenarkan. Ya, kita dibenarkan. Kita baca, ya, kita harus melihat kebenaran firman Tuhannya. Ya, saya nggak mau cuma ngomong saja, saudara, tapi bagaimana, di manakah proof daripada firman Tuhan itu. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, kita hanya oleh kasih karunia saja, kita ini dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena apa? Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita dibenarkan, kita masih nggak benar. Kita masih banyak melakukan kesalahan. Kita masih banyak melakukan kekeliruan. Sebagai manusia kita masih belum sempurna. Tetapi ya, Tuhan karena pengorbanannya dan kebangkitannya itulah yang menjadikan kita sekarang berharga. Sehingga kita menjadi orang-orang yang dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Bisa diamini, saudara. Ya, Bapak Ibu, bisa diamini. Dan kita benar-benar orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Sehingga kita layak untuk bisa menerima, ya, kasih karunia itu. Ya, satu lagi, 1 Korintus 1:30. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ya, Dia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi, saudara, apakah tidak luar biasa ini? Ya, jadi inilah impact, dampak daripada apa yang sudah dilakukan, ya, oleh Tuhan Yesus yang sebagai anak domba Allah, yang sudah menebus kita, yang sudah mengampuni kita, yang sudah membenarkan kita. Ya, bagaimana? Luar biasa kan? Kita masih nggak benar kok. Tapi dalam pandangan Allah, kita dibenarkan sudah. Hanya karena pengorbanan daripada Kristus itu sendiri. Ya, oleh sebab itulah, saudara, sebagai orang yang sudah ditebus, diampuni, dan dibenarkan, marilah kita bisa jaga hati kita, supaya hidup kita senantiasa layak di hadapannya. Selanjutnya, ya, karena kebangkitan Kristus, kita dikuduskan. Ya. Nah, kita tadi sudah ada singgung juga, tapi saya ingin juga buka satu ayat juga dalam 1 Korintus 6 ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Ya, jadi kita sudah dikuduskan, kita disucikan, kita dibenarkan. Lagi-lagi, saudara, ya, ini untuk meneguhkan hati kita, ya, di dalam nama Tuhan Yesus dan dalam roh Allah kita. Karena roh Allah ditaruh dalam kita supaya kita bisa dituntun oleh Dia. Ya, coba 1 Korintus 1:30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ini sekali lagi, saudara, satu hal yang cukup untuk ayat ini sudah kita buka dari itu, dan biarlah ini juga untuk meneguhkan kita. Ya. Jadi ada 3 hal yang sudah disinggung tadi, ada 4 hal, ya, sudah 4 hal, dan kita mau maju lagi, ya, karena masih banyak, saudara, ya, saya juga mau bergerak cepat juga. Dan karena Kristus bangkit, maka kita menjadi orang-orang yang merdeka, dimerdekakan, ya. Di Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara, kita sungguh-sungguh merdeka. Kristuslah yang memerdekakan kita. Sekali lagi, kita sudah merdeka dari segala belenggu, dari segala ikatan kuasa-kuasa. Ingat bahwa kita karena kasih karunia, sekali lagi, karena Tuhan yang mencintai kita. Karena Tuhan tidak ingin kita untuk masuk penghukuman. Karena Tuhan itu adalah Allah yang benar-benar care kepada kita. Dan Dia
katakan kita dimerdekakan lewat darah Kristus, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Jadi saya bagaimana dengan kita? Apakah benarkah kita sungguh-sungguh merdeka? Kalau orang yang merdeka, orang itu tidak di bawah kuk perhambaan. Orang itu tidak di bawah belenggu perhambaan, ya, tidak di bawah budak perhambaan, ya, atau perbudakan, ya, perbudakan dari segala hal. Karena kita merdeka, benar-benar kita merdeka dari segala apa saja, merdeka dari segala ketakutan, merdeka dari segala kekhawatiran, merdeka dari segala untuk ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Kita sudah merdeka, kita sudah nggak ada di bawah belenggu itu lagi. Jadi selama ini mungkin kita terbelenggu sebelum mengenal Kristus, sebelum dimerdekakan. Kita nuruti saja keinginan-keinginan daripada apa yang menjadi keinginan setan iblis, roh-roh jahat yang memanifestasi lewat kita. Sehingga kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hal-hal yang bertentangan dengan Alkitab. Tetapi pagi hari ini kita bisa mendengarkan bahwa kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan. Sebagai orang yang sudah merdeka, benar-benar kita harus merdeka. Waktu Indonesia merdeka dari penjajahan Jepang. Saya masih ingat waktu saya masih sekolah. Masih di SR waktu itu, ya. Belum diganti SD, SR, masih sekolah rakyat, ya. Waktu masih umur 7-8 tahun gitu, 9 tahun. Hampir tiap hari saya lihat truk. Karena sekolah saya di depan jalan raya. Jadi setiap hari itu hampir kelihatan ada truk-truk tentara yang katakan merdeka. Ya, semua orang yang di jalan merdeka. Dan itu pakai itu selalu terdengar di mana-mana. Merasa apa? Merasa sudah tidak di bawah penjajahan lagi. Merasa apa? Merasa bisa untuk mengatur dirinya sendiri. Mengatur negara. Indonesia bisa mengatur negaranya sendiri. Ya kan? Orang-orang yang merdeka. Orang-orang yang tidak dikendalikan. Yang tidak diperbudak lagi oleh bangsa lain. Kita tidak diperbudak lagi oleh tekanan-tekanan, oleh jeratan-jeratan, oleh belenggu-belenggu daripada kuasa-kuasa roh jahat. Kita merdeka dalam Kristus. Kita merdeka dan kita benar-benar have freedom in Christ. Nah, ini yang harus kita hayati. Ini yang harus kita imani. Supaya apa? Semua yang dilakukan Kristus bagi kita tidak sia-sia. Pengorbanannya terlalu mahal di atas kayu salib. Itu supaya tidak sia-sia. Oleh sebab itulah pagi hari ini saudara, kita perlu untuk sama-sama melihat kebenaran ini. Dan yang selanjutnya adalah karena Yesus sudah bangkit, maka kita juga memperoleh keselamatan kita. Ya, saya rasa ini ayatnya banyak sekali, kita nggak usah buka, tapi kita tahu bahwa semua yang dilakukannya itu adalah karena memang untuk tujuan supaya rencana Allah dikembalikan kepada rencana yang semula, rencana yang sempat dirusak oleh setan dan iblis, ya, itu supaya kembali lagi kepada rencana waktu Allah menciptakan manusia. Tujuannya begitu jelas, ada purpose, ada will, ya, ada maksud dan tujuan yang jelas ketika Allah menciptakan manusia. Sempat dirusak oleh setan dan iblis, tapi dari sejak awal, sejak Adam dan Hawa jatuh, Allah terus berusaha untuk bisa mengembalikan posisi manusia, merestorasi kembali, supaya manusia kembali kepada rencana Allah, supaya manusia boleh berbalik, bertobat, dan masuk ke dalam rencana Allah yang sesungguhnya. Saudara, kita teruskan lagi, ya. Karena kebangkitannya, kita menjadi orang-orang yang diadopsi, ya. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Luar biasa, ya. Siapa kita? Ya, orang berdosa yang tidak pantas untuk diangkat menjadi anak. Tetapi inilah kembali lagi, Allah itu kasih adanya, dan Allah ingin mengadopsi kita menjadi anak-anaknya, sehingga kita bisa memanggil dia Abba, Bapa. Dia tidak jauh, saudara. Dia begitu dekat. Ya, bahkan dalam kitab Roma pasal 8 dikatakan, dia hanya sejauh hati kita dan bibir kita. Dia tidak jauh. Nah, ya, karena apa? Firman itu ada di sini. Ya. Waktu kita katakan ya Abba, ya Bapa, kita berbicara tentang firman. Kita memanggil dia, tetapi dasar dari firman. Karena kita diadopsi, ya, kita diangkat menjadi anak. Ya, Roma 1, Yohanes 1:12 juga menyatakan
bagi mereka yang mau menerima Kristus. Karena dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan dia turun menjadi manusia di dalam Kristus Yesus. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak mau menerimanya. Tetapi bagi mereka yang mau menerimanya, maka dikaruniai menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1:12 itu ya. Nah, saudara, kita adalah orang-orang yang diadopsi menjadi anak-anak. Inilah dampak daripada kebangkitan Kristus ya. Dampak daripada karya salib ya. Makanya kita patut untuk setiap hari, senantiasa setiap saat, untuk bisa mensyukuri semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita tidak bisa membayarnya. Tidak bisa, kita hutang nyawa. Kita hutang nyawa ya. Dia membayar kita lunas ya, menebus kita lunas, bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darah yang mahal, dengan darahnya sendiri, dengan nyawanya sendiri, menggantikan posisi kita supaya kita tidak dihukum, tapi kita memperoleh keselamatan itu. Nah, teruskan saudara, masih cukup waktu. Kita, karena karya salib itu, kita menjadi orang-orang yang dipanggil. Ya. Kita bukan datang mencari Tuhan lebih dahulu, tapi kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, saudara. Ya. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 9 dikatakan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita, adalah setia. Jadi Allah yang memanggil kita. Allah yang memanggil kita, come on my son, come on my daughter. Marilah anakku. Marilah datanglah kepada aku. Allah yang memanggil supaya kita bersekutu dengan Kristus. Ya. Dan satu ayat lagi, 2 Timotius 1:9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita. Ya, dengan apa? Panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Sebelum permulaan zaman, Dia sudah punya rencana yang baik bagi kita, saudara. Ya, Dia panggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita. Mana ada perbuatan baik kita? Mana ada perbuatan kita yang bisa dibanggakan? Tidak ada, saudara. Yang banyak kita buat banyak kesalahan, yang banyak kita banyak berbuat dosa. Bukankah seperti itu? Ya. Seperti itulah kita sesungguhnya. Kita harus ngaku bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa memang. Tetapi kalau kita ditebus, kita diampuni, kita dibenarkan, kita dikuduskan, kemudian kita diadopsi, ya, kita dipanggil. Bukankah Allah itu baik, saudara? Bukankah Tuhan itu sungguh mencintai kita? Dan kalau kita menyadari akan ini semua dengan keberadaan kita, apa yang harus kita balas? Apa yang bisa kita balas kepada Dia? Nah, coba satu lagi ya. Karena karya salib itulah kita menjadi orang-orang yang dipilih. Saya rasa semua sudah tahu banyak juga ya, kalau dari Yohanes 15:16 saja Tuhan Yesus mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Jadi kita bukan memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Tadi dipanggil, sekarang dipilih. Dipilih, oh kamu, ya, saya pilih. Kita dipilih, sehingga kita bisa datang kepada Dia. Kita dipilih, dikatakan, bukan kamu yang milih aku, tapi akulah yang milih kamu. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Sehingga apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan memberikannya kepadamu. Saudara, kita orang-orang yang dipilih juga. Bayangkan, apa enggak spesial sekali kita ini. Sangat-sangat spesial. Bapak, Ibu, Saudara, gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sangat spesial di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, pagi hari ini, kalau kita sudah melihat apa saja yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup ini, apa saja yang Tuhan sudah korbankan, ya, penderitaannya,
ya kesengsaraannya hanya untuk hal-hal yang baik kepada kita, hanya untuk hal-hal supaya kita menjadi orang-orang yang berarti bagi Dia dan bagi juga masyarakat yang lainnya, bagi juga komunitas yang ada di sekitar kita. Dan kalau sekarang kita ajukan pertanyaan kepada kita masing-masing, sudahkah kita menjadi orang-orang yang bermanfaat, yang berguna, yang bisa menggambarkan cita diri Allah itu ada dalam hidup kita? Sebab ingat saudara, waktu penciptaan, ya, waktu dicipta, Dia katakan, marilah kita menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa kita. Kita ini harus serupa dengan gambar daripada Allah itu sendiri. Ya, memang sempat rusak, memang sempat distorted, ya, the image of God itu karena dosa. Tetapi Kristus datang untuk membenahi semua. Kristus datang untuk merestorasi semua. Kristus datang untuk mengembalikan kembali. Supaya apa saja yang sudah sempat rusak tadi, yang sempat terhilang, dikembalikan lagi. Saudara, bicara tentang dosa, bicara tentang terhilang. Ya, karena kata restorasi itu mengembalikan lagi, ya. Ya, kita direstorasi kembali melalui karya salib, melalui karya pengorbanan Kristus. Jadi waktu manusia berdosa, ingat, manusia kehilangan kemuliaan Allah, manusia terpisah dari Allah, manusia jauh dari Allah. Mereka menjadi orang yang terlunta-lunta. Ya, manusia berdosa jadi terlunta-lunta hidupnya. Dia tidak tahu kemana dia pergi. Dia kehilangan pengharapan. Ya, dia kehilangan harga diri. Dia kehilangan otoritas, kuasa, dan apa saja, saudara. Ya, menjadi orang-orang yang terpuruk. Itulah sebenarnya kita. Tetapi ingat bahwa pada pagi hari ini kita diingatkan kembali, karya salib Kristus telah memulihkan kita. Karya salib Kristus telah merestorasi kita kembali menjadi ciptaan yang baru. Kita diredeem, kita ditebus, ya. Kita diapakan tadi? Diselamatkan, kita dibenarkan, kita dikuduskan. Bayangkan, ini luar biasa sekali. Kita diadopsi menjadi anak. Kita kemudian diapakan lagi? Ya, kita dipanggil, kita dipilih. Bayangkan saudara, apa enggak ini luar biasa sekali? Ya, kita dimerdekakan, kita diselamatkan. Ini yang harus kita responi, yang supaya di mana kita bisa menempatkan diri kita bahwa sekarang saya harus berbeda. Sekarang saya harus bisa menjadi pelaku-pelaku daripada setiap firman. Saya harus menjadi orang-orang yang taat dan setia, orang-orang yang selalu hidup dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang tidak mengandalkan kekuatan manusianya sendiri, yang tidak mengandalkan kekuatan kita, yang tidak mengandalkan orang lain, tetapi yang bisa hanya mengandalkan Kristus yang sudah datang untuk mengangkat kita dari lumpur dosa, mengangkat kita dari lumpur kegelapan, yang snatch out kita, merebut kita dari kuasa-kuasa roh-roh jahat, supaya kita bisa kembali kepada rencana Allah yang semula. Dan ini harus kita responi, ini harus kita tidak lanjuti, kita harus step out, kita harus moving forward untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada banyak hal-hal, karena Kristus datang membawa misi yang mulia. Misi ini sudah diberikan kepada gereja, misi ini sudah diberikan kepada jemaat. Oleh sebab itulah, sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sudah waktunya kita harus moving, kita harus step out, kita harus bergerak. Kita harus tidak bisa kita stay di comfort zone lagi. Keadaan dunia sudah seperti ini. Kita tahu keadaan dunia ini sudah menjurus kepada kehancurannya. Sedang tidak tahu mau kemana dunia ini. Tapi kita orang-orang percaya, kita sudah dipulihkan, kita sudah dimerdekakan, kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Kita harus berbeda dengan dunia. Kita harus bisa menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang di mana kita adalah di representatif, di instrument of the kingdom of God. Kita harus bisa menunjukkan itu semua. Saudara, bukan untuk supaya kita dipuji orang, bukan supaya kita terkenal, bukan supaya kita ada namanya, bukan supaya kita populer. Tidak, semuanya itu biarlah untuk kemuliaan Tuhan. Kita hanya melakukan saja dengan segala kerendahan hati dan ketulusan hati. Tuhan, ini aku anakmu. Ini aku Tuhan. Aku ada karena Engkau. Aku ada karena Engkau Tuhan. Dan kita mohon supaya Roh Kudus menuntun kita. Supaya Roh Allah, ingat, Immanuel, God is with us. Allah itu bersama dengan kita. Roh Kudus itu menyertai kita. Roh Kudus yang akan menuntun hidup kita. Supaya hidup kita terus berjalan sesuai dengan rencananya.
Dia akan memberikan terang kepada jalan kita. Dia akan menuntun kita untuk kita bisa menggenapi setiap rencana Allah di dalam mencipta kita. Kita masuk sama-sama. Jemaat Tuhan, engkau yang ada di rumah masing-masing bersama keluargamu. Bapak-bapak, marilah, inilah saatnya engkau menjadi imam-imam di dalam rumah tanggamu untuk bisa membawa istri anak-anakmu lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita sudah hidup di zaman di mana kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Kita tidak bisa leha-leha lagi. Kita tidak bisa santai-santai lagi. Tapi waktunya terus akan bergerak. Waktunya terus akan berjalan. Kita harus bisa, jangan sampai ketinggalan. Kita harus bisa menggenapi setiap apa yang ada. Kesempatan yang ada harus kita gunakan sebaik-baiknya. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat kekasih Tuhan. Biarlah pagi hari ini, apa yang sudah kita dengar, ini akan meneguhkan hati kita bahwa Tuhan begitu baik. Karya salib perlu kita peringati. Kalau perlu setiap hari kita harus ingat bahwa kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Bukan karena kita luar biasa, tetapi karena Kristus berkorban bagi kita. Karena kasih Allah kepada kita. Keselamatan kita bukan karena kita baik. Bukan karena kita seorang yang dermawan. Bukan karena kita seorang yang suka menolong orang. Bukan karena kita suka berdoa. Bukan karena kita suka beribadah. Tidak. Semata-mata hanya kasih Allah kepada kita. Dan semua yang bisa kita lakukan hanya sebagai ucapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Terima kasih. Dan marilah kita tundukkan kepala. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Kalau pagi hari ini kami masih ada kesempatan bisa mendengarkan firman Tuhan secara online. Kami sungguh berterima kasih Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi Engkau mau datang untuk Tuhan menebus kami. Engkau mau datang Tuhan untuk menyelamatkan kami. Engkau mau datang ya Tuhan tidak melihat kepada keadaan kami. Tetapi karena kasih Engkau bergerak. Karena kasih Engkau membenarkan kami orang-orang yang masih tidak benar. Kami orang-orang yang tidak kudus juga Engkau kuduskan. Bayangkan Tuhan kami ini bagaimana kami harus bisa membalas. Tapi biarlah selidikilah hati kami. Engkau yang sudah mengadopsi kami menjadi anak-anak-Mu. Tuhan, sehingga kami bisa manggil Engkau, ya Abah, ya Bapa. Engkau yang memilih kami sebelum dunia dijadikan. Oh Tuhan, betapa mulianya Engkau. Betapa baiknya hati-Mu Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, hamba juga berdoa Tuhan, supaya kasih-Mu, hati-Mu, kebaikan-Mu itu boleh tersalurkan dalam setiap jemaat Tuhan yang sedang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Sehingga setiap kami bisa Tuhan showing, demonstrate, Tuhan menunjukkan bahwa yang ada dalam kami bukanlah kami lagi. Kami sesungguhnya mati karena dosa. Kalau kami masih hidup, itu karena Kristus yang hidup dalam kami. Karena Roh Allah, karena Roh Kudus. Karena kami adalah bait Roh Kudus. Kami adalah the temple of the Holy Spirit. Oleh sebab itu kami bersyukur pada pagi yang baik ini Bapa. Mari Tuhan, hamba menyerahkan seluruh anak-anak-Mu di rumah masing-masing, dalam keluarga masing-masing, atau di mana saja mereka berada yang saat ini bersama-sama sedang mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan menyertai mereka semua. Melindungi dari si jahat. Melindungi dari segala sakit penyakit. Tuhan, kami adalah orang-orang perjanjian yang diikat oleh perjanjian dengan darah-Mu sendiri, Tuhan Yesus. Kami berterima kasih. Biarlah apa yang jadi rencana-Mu, jadilah dalam setiap anak-anak-Mu. Kekuatan supernatural daripada-Mu selalu menguatkan anak-anak-Mu. Sehingga setiap anak-anak-Mu bisa terus berjalan dengan tegak Tuhan. Untuk menggenapi seluruh rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang baik ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Dan dalam nama Yesus kami berdoa. Semua orang percaya katakan amin. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Sampai kita ketemu lagi di streaming online minggu depan. Tuhan baik.